Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kegiatan kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi soal KPK yang kemudian masih terkait dengan kasus Formula E yang sekarang ini disidik, dan banyak orang mengatakan seakan dipaksakan sehingga investigasi koran Tempo beberapa waktu yang lalu yang kemudian terungkap dan begitu banyak sorotan tujukan kepada pimpinan KPK. Saudara sekalian, saya sudah menyinggung pada video yang lain tentang masalah soal ini, dan kita juga memberikan kritik yang tajam jika itu benar, ya, seperti yang diungkap oleh koran Tempo maupun salah satu pimpinan Partai Demokrat beberapa waktu yang lalu yang kemudian menjadi viral. Saudara, pandangan masyarakat maupun kita juga sama, bahwa jika pimpinan KPK menjadikan KPK untuk menebas atau menerabas atau menghalangi atau menjadi order dari penguasa untuk menghalangi seseorang, seorang calon yang diduga akan mencalonkan diri sebagai calon presiden pada 2024 yang akan datang. Dan kemarin memang kita sudah saksikan saudara Gubernur Anies Rashid Baswedan telah dicapreskan oleh Partai Nasdem, ya, kemarin. Kita tidak tahu apakah itu kaitannya respon terhadap apa yang dilakukan oleh KPK yang banyak pihak mengatakan diduga terjadi kriminalisasi, dan dalam proses penyidikan KPK juga kita tahu bahwa banyak pakar juga telah mengatakan bahwa itu tidak memenuhi syarat, tidak ada bukti yang mengarah bahwa ada berindikasi pidana, ada kandungan pidana di dalam pelaksanaan kegiatan Formula E yang telah berlangsung sukses dan ditonton oleh jutaan mata dunia, termasuk kita di Indonesia, dan dianggap sukses kegiatan itu yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta di bawah pimpinan Gubernur Anies Baswedan. Masalahnya adalah KPK seakan-akan memaksakan diri untuk menggiring masalah ini, dan menurut investigasi Tempo bahwa di antara pimpinan KPK yang ngotot, dan memang hal ini sejak awal itu adalah misal saudara Alex Marwata. Diketahui bahwa Alex Marwata adalah lanjutan dari pimpinan KPK di masa yang lalu. Yang lalu itu juga kemudian yang bersangkutan termasuk yang menganggap pimpinan KPK waktu itu tidak menindaklanjuti hasil temuan BPK yang mengatakan para pemerintah Ahok yang ditemukan kurang lebih 170 miliaran diduga anggaran negara dirugikan dengan proses pembelian sumber waras itu, tetapi KPK waktu itu beranggapan bahwa Ahok tidak, sekalipun ada temuan yang terang benderang seperti itu, Ahok tidak memiliki niat jahat. Alasannya itu, dan sampai sekarang tidak ditindaklanjuti, termasuk beberapa kasus besar yang lain yang juga sudah menjadi viral, juga termasuk yang lalu KPK yang sekarang ini juga telah dalam kaitan masalah misal PCR. Kalau saya tahu di awal tahun ini juga begitu ramai dan mereka berjanji akan mengusut, tapi ternyata tidak. Termasuk juga kasus Garuda yang kita juga sudah angkat, dan termasuk juga banyak kasus-kasus yang lain. Yang jadi pertanyaan kita adalah, ketika dua event besar, baik itu Formula E maupun event motor gap yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk juga membangun sirkuitnya di Mandalika misalnya, yang menelan lebih dari 2 triliun anggaran, tapi juga tidak ada mestinya kan juga harus diperiksa, atau misal KPK sekarang ini juga memaksa BPK misalnya membuka pertemuan supaya melakukan audit ulang misalnya ke dua tempat yang di Mandalika maupun misalnya di ini juga secara diam-diam, ini hanya laporan masyarakat, secara diam-diam kemudian mereka melakukan pertemuan BPK sekarang. Kemudian kalau saya tidak salah Pak Alex Marwata juga hari ini di media, misalnya di CNN, yang kemudian juga di media sosial seperti Twitter juga sudah keluar
jawaban mereka terhadap masalah ini, kita tidak mempersoalkan Anda usut atau tidak. Yang jadi masalah adalah mengapa dalam kasus-kasus yang sudah terang benderang dikatakan oleh BPK bahwa ada kerugian negara, ataupun kasus-kasus yang lain Anda sudah berjanji, atau misalnya hal yang sama di tempat yang lain Anda tidak lakukan, dan Anda cuma fokus hanya melakukan misalnya DKI yang sebelumnya juga BPK sudah diketahui oleh publik telah mengaudit kegiatan ini dan menyatakan ini layak untuk kasus kegiatan Formula E ini layak untuk dilanjutkan. Bahkan dalam perencanaan kasus ini, dalam perencanaan kegiatan ini yang kemudian mestinya itu berlangsung sekitar 2 tahun yang lalu karena pandemi, makanya kemudian tertunda dan baru pertengahan tahun kemarin baru dilaksanakan. Tetapi dalam rentang waktu itu Anda memberikan penghargaan pujian dan penghargaan sekaligus kepada pemerintah DKI bertubi-tubi tentang langkah mereka untuk efektivitas mereka untuk melakukan pencegahan korupsi di DKI misalnya. Ini kan aneh, dan menjelang pemilu seperti ini baru Anda memaksakan gitu loh, seakan-akan, dan terbongkar perilaku kalian dalam kaitan masalah Formula E ini dibongkar oleh majalah majalah Koran Tempo maupun oleh beberapa pihak yang kita sudah sebutkan tadi seperti yang dikatakan oleh Andi Arief, sehingga wajar dikecam dan dicurigai bahwa kalian pimpinan KPK sekarang ini sebagian ya, termasuk juga Pak Alexander Muwata yang paling aktif ini saya lihat, kalau kita lihat berita-berita ke belakang ya, paling aktif tampil seakan-akan memaksakan kehendak ya, mencari-cari alasan, bahkan sudah terungkap bahwa kalian ternyata melakukan, kita tidak tahu pembicaraan apa, tetapi kalian meminta supaya seperti yang diungkap oleh majalah Tempo, Koran Tempo, meminta supaya seakan-akan itu harus diaudit kembali dengan bagaimana cara supaya itu bisa ditemukan ada unsur pidana dalamnya. Dan juga sudah terungkap para pakar yang kalian undang kan diantaranya mengatakan itu hanya mungkin ada penyimpangan administrasi bukan pidana. Di antara salah satunya itu mantan Dirjen Kemenkumham itu ya, yang orang Sunda, kita agak lupa Pak siapa itu. Nah, jadi karena kalian pimpinan KPK tentu tidak semua ya, terutama mungkin juga yang paling Pak Alex ini Pak Alex ini yang paling sering tampil di ini dan seakan-akan memaksakan sementara yang lain diabaikan. Masalahnya kalian tidak memperlakukan secara adil dan seimbang kepada kasus-kasus yang lain. Dan ini kejar atas laporan, jangan-jangan juga laporan ini juga kalian yang order supaya ada alasan untuk terus ini dan mencari-cari alasan, mencari-cari kesalahan di dalam situ, padahal mungkin juga tidak ada kesalahan. Nah, itu masalahnya yang menyebabkan kemudian orang mencurigai. Bahkan kalau kalian menganggap bahwa majalah Tempo ini tidak benar, ya kalian tuntut dong, atau investigasi Koran Tempo, kalian tuntut dong. Ini ya. Demikian juga apa yang diungkap oleh Andi Arief dan sebagai salah satu pimpinan partai yang telah memucurkan 1 hari atau 2 hari sebelum majalah Tempo mengungkap itu pada hari Minggu kemarin, ya kalian tuntut dong kalau itu tidak benar. Nah, dan memang orang kemudian mencurigai kalian menggunakan institusi KPK untuk berhangus karir orang atau membidik orang-orang tertentu, itu karena ada kasus-kasus yang lain yang jauh lebih terang benderang dalam kaitan masalah pemeriksaan hasil BPK misalnya Ahok, tapi kalian diamkan, tidak pernah. Hal yang lain kenapa kalian paksakan mesti audit ulang misalnya walaupun sudah diaudit oleh BPK yang dianggap clear, kenapa kalian tidak kejar misalnya kasus Mandalika misalnya. Padahal kita juga tahu bahwa sirkuit Mandalika itu kan ada dari sisi struktur, kita lihat di foto-foto di media sosial kemudian misalnya rusak dan sebagainya, padahal banjir melanda banjir dan lain sebagainya ketika itu baru dipakai, atau yang lain-lain lah yang juga kalian sudah ungkap bahwa kalian akan ini, misalnya soal kasus Garuda. Kalau saya tidak salah yang lalu kasus Garuda itu
sekali lagi saya katakan bahwa itu seorang komisaris yang juga sudah mengatakan itu akan dugaan korupsi dan terbebani utang sampai puluhan triliun. Kemudian juga misalnya kasus PCR yang lalu kan KPK sudah umumkan bahwa dia akan usut, kalian akan usut, ternyata juga enggak, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi itu yang membuat publik ya curiga, publik marah termasuk kita, mencurigai. Kita sayang KPK ini karena dulu kita anggap, dulu yang lalu tuh publik menganggap bahwa polisi dan jaksa itu tidak terlalu efektif lagi melakukan pemberantasan korupsi, maka lahirlah lembaga anti rasuah seperti KPK ini. Tetapi jangan KPK ini dijadikan alat pemukul bagi orang-orang tertentu karena ada pesanan kekuasaan misalnya. Itu yang dicurigai. Dan itu diungkap oleh media-media seperti yang jadi viral itu misalnya media Koran Tempo itu. Nah, saudara sekalian, misalnya ini hari ini juga sudah oleh pernyataan dari Wakil Ketua KPK Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata yang juga telah mengakui bahwa telah menemui Badan Pemeriksa Keuangan BPK untuk membahas kerugian negara dalam ajang Formula E. Padahal sebelumnya ini kan sudah diperiksa oleh KPK dan Pemda DKI selama 5 tahun selama Gubernur Anies Baswedan ini berturut-turut mendapatkan WTP dari BPK. Lah, kok ini jadi seakan-akan dipaksa BPK-nya harus audit ulang dan harus menemukan unsur pidana di dalamnya. Kalau begini kan sama dengan persekongkolan. Maka banyak orang kemudian mencurigai, termasuk majalah Tempo yang telah menemukan itu kecurigaan persekongkolan atau KPK ini dipakai. Dan kita dengar bahwa termasuk Pak Alex Marwata ini, Pak Marwata ini, Pak Alex ini, Alexander Marwata ini termasuk yang paling ngotot di dalam bersama Pak Firly. Maka hati-hati Pak Alexander Marwata. Orang bisa mengaitkan kebencian Anda terhadap atau ketidaksukaan Anda terhadap mencari-cari kesalahan Gubernur DKI itu karena dia Gubernur DKI seorang Muslim dan Anda seorang sebaliknya. Orang bisa mengaitkan ke sana. Dan Anda bisa, kalau itu yang terjadi, maka Anda termasuk menggunakan KPK, jabatan Anda di KPK itu untuk menciptakan rasisme atau syarah di dalamnya. Anda tidak berlaku adil dan jujur. Ya. Nah, kita bacakan, saudara sekalian. Jadi mereka ternyata, dan artinya investigasi Tempo itu, Koran Tempo itu benar informasinya, karena secara diam-diam juga mereka sudah berkoordinasi BPK, padahal BPK sebelumnya sudah mengaudit barang ini dan menyatakan tidak ada masalah. Jadi ini dilakukan lagi, kan berarti kan ada tujuan ya. Sementara yang lain BPK sudah terang benderang, misalnya kasus Ahok yang lalu sumber waras yang kita sebutkan, itu dibiarkan, dianggap bahwa itu tidak ada niat jahat. Padahal ada kerugian negara yang seluruh satu republik ini tahu ada 179 miliar temuan di situ. Dan ini tidak diapa-apakan sampai sekarang ini. Termasuk Pak Alexander Marwata ini di periode yang lalu. Jadi kita yang prihatin ya, yang peduli dengan hal-hal yang begini soal keadilan, ya, kejujuran, itu tidak boleh diam. Kita harus masyarakat Indonesia, dan minta maaf terutama Muslim ya, yang kebetulan kita mayoritas, tidak boleh diam membiarkan ketidakadilan yang berlaku, yang kemungkinan digunakan oleh oknum-oknum di pimpinan KPK seperti Pak Alex Marwata ini. Nggak boleh kita diam. Kita harus paling tidak bicara terus dan mengkritisi demi untuk tegaknya keadilan kebenaran. Karena mereka melakukan standar ganda. Ke Ahok tidak dilakukan, yang padahal sudah terang benderang oleh hasil audit BPK, tetapi ke ini yang tidak jelas dipaksa BPK untuk suruh audit lagi. Padahal ini audit sudah dilakukan. Nah, inilah yang membuat suasana, membuat orang lain marah
karena seakan-akan menggunakan KPK ini digunakan untuk memukul, alat pemukul politik oleh kelompok tertentu melalui pimpinan KPK tertentu, terutama Pak Alexander Marwata ini. Ya, ini saya bacakan lagi. Betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK Jumat lalu. Substansi apa yang kami bicarakan tentu bukan untuk konsumsi media. Ada yang mereka kan substansi bicarakan yang mereka bisa kita terkatakan salah satunya maksa harus audit ulang, dan audit ulang itu harus temukan unsur pidana di dalamnya. Bisa saja, karena orang semua sudah tahu, di media juga sudah dimuat bahwa ini sudah proses berulang-ulang, termasuk juga pemeriksaan BPK, dan BPK juga sudah dimuat hasil pemeriksaan BPK di media bahwa ini tidak ada masalah, layak untuk dilanjutkan. Kenapa ini ada pertemuan dan seakan-akan dipaksakan kan, dan pembicaraan di dalam kita tidak tahu. Suruh audit ulang, kita temukan unsur pidana di dalamnya, maka wajar diduga kejahatan seperti ini dibongkar oleh koran Tempo. Nah, kalau kalian menganggap bahwa koran Tempo itu tidak benar, tuntut mereka. Kalau kalian tidak menganggap bahwa Andi Arief tidak benar, tuntut ini Andi Arief. Kita ini menyalin dari apa yang diberitakan di media sosial, termasuk di media online, termasuk juga majalah koran Tempo ini. Kita sayangkan kalau ada pimpinan KPK menggunakan itu, dan pimpinan KPK benar kalau betul menyalahgunakan kekuasaannya, harus ditangkap pimpinan KPK seperti ini. Karena dia menyalahgunakan kekuasaannya. Dan kita berharap Dewan Pengawas itu ada yang jujur di sana untuk mengawasi mereka. Kalau mereka ternyata baku-baku memanggil mereka dan menghadirkan orang-orang yang menolak, yang seperti digambarkan oleh Tempo ini, bahwa tidak ada bukti, belum ditemukan bukti tentang itu, dan disangkakan dipaksa untuk mentersangkakan saudara Anies misalnya, harus dibuka ke publik. Dan bila perlu pimpinan KPK seperti ini dipecat karena menyalahgunakan kekuasaan. Ya, kita percaya bahwa tidak semua unsur buktinya, mereka tidak bisa bersatu dalam satu kejahatan kan misalnya. Artinya banyak penyidik yang benar, sehingga ada pimpinan KPK yang coba seperti yang diungkapkan oleh koran Tempo itu, memaksakan kehendaknya misalnya, itu masih tetap ditolak. Nah, sekarang mereka cari jalan untuk misalnya minta supaya PPK mengaudit ulang, dan tentunya kita wajar kita mencurigai gitu ya, kenapa mereka sangat bersemangat soal ini. Sementara Ahok misalnya sudah terang benderang tidak pernah diungkap-ungkap, bahkan dianggap itu tidak ada mengandung niat jahat seperti yang diungkapkan KPK, di mana Pak Alexander Marwata pada saat itu salah satu pimpinannya. Satu. Kedua, ya seperti saya sebutkan tadi, dalam hal kegiatan yang sama ini dibiarkan dan angkanya begitu besar, tapi adem ayam aja. Yang di Mandalika misalnya, yang lain-lain juga begitu. Nah, karena itu saya dengan latar belakang pembentukan KPK kemudian diisi oleh orang-orang yang diduga penjahat seperti ini ya, diduga ya. Kalau ini benar seperti yang diungkapkan oleh majalah Tempo maupun informasi dari Andi Arief misalnya, salah satu pimpinan Demokrat itu, maka ya kita sayangkan. Di dalam video beberapa bulan lalu saya katakan sebetulnya kita di periode ini kelihatannya Jaksa Agung, Kejaksaan jauh lebih maju dalam pemberantasan korupsi daripada KPK sendiri. Jauh lebih maju dan mengungkap kasus-kasus yang besar, menangani kasus-kasus yang besar. KPK apa? Mencari-cari kesalahan, ya, yang kemudian tercipta dari image orang, masyarakat, bahwa KPK digunakan oleh kepentingan politik. Kalau integritas pimpinan KPK itu bagus, kepentingan politik apapun mereka tidak akan bisa digunakan. Jadi perilaku pimpinan KPK seperti ini dalam kaitannya dengan ini wajar dicurigai oleh masyarakat, karena perilaku mereka yang tidak seimbang, tidak adil terhadap hal-hal yang lain, dan memaksakan diri untuk misalnya suatu hal
dalam hal misalnya kasus Formula E misalnya. Saya bacakan lebih lanjut. Alexander mengklaim KPK hanya bicara tentang hukum dalam menangani suatu laporan perkara atau tidak terpengaruh isu politisasi atau kriminalisasi sebagaimana rumor yang sedang berkembang. Ini bukan rumor. Kalau Anda merasa bahwa itu rumor dan itu tidak benar, Anda tuntut majalah Tempo biar di situ terungkap kebenarannya. Gitu loh. Dan saya kira ini berdasarkan data-data dari majalah Tempo dan lain sebagainya. Tempo, kita berharap bukan majalah Tempo ya, koran Tempo ini membongkar terus dan melaporkan ini ke Dewas ataupun ke pihak-pihak yang lain. Dibuka seterang-terangnya perilaku tentang Alexander Marwata, dugaannya Alexander Marwata dan Pak Firly. Dan katanya di dalam situ seakan-akan mereka paksa, mereka berdua setuju, paksa supaya segera dinaikkan, tetapi oleh penyidik sebagian besar mengatakan itu belum bisa karena tidak ada cukup bukti untuk itu. Termasuk juga para ahli. Para ahli juga sudah bicara kok. Bahwa itu tidak mengandung pidana, itu cuma mengandung administrasi. Itu yang kejahatan, rencana kejahatan kalian itulah yang membuat orang marah. Nah ini kemudian, tentu yang bertugas menentukan apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana, administratif atau perdata itu domain penyidik, penuntut umum. BPK hanya menghitung kerugian negara dalam kasus apapun. Lah, BPK kan yang lalu sudah ya seperti yang sudah kita baca di media sudah umumkan bahwa tidak ada kerugian negara dan BPK sudah menyatakan bahwa ini layak untuk di kegiatan Formula ini layak. Nah, sekarang ada pertemuan itu. Jadi publik dan pertemuan itu publik mencurigai. Jangan-jangan kalian memaksakan supaya BPK harus menemukan kerugian negara dalam situ. Lah kalau kalian bicara kerugian negara BPK, pakai BPK ini sebagai lembaga negara, kenapa kalian tidak lanjutkan itu kasus Ahok yang BPK jelas sudah menemukan 170-an miliar dalam kasus pembelian rumah sakit Sumber Waras. Itulah yang kita ini masyarakat ini marah karena kalian memperlakukan di sana, kalian sembunyikan, tidak lanjuti, tapi kalian memaksakan yang lain yang belum, yang BPK sendiri mengatakan tidak ada masalah. Sebelumnya kalian minta lagi untuk menemukan bukti pelanggaran pidana dalam sini. Ini kan, nah itu kerugian negara. Padahal BPK sudah memeriksa ini dan tidak menemukan kerugian negara dalam situ, yang menganggap layak kegiatan itu. Ini yang membuat orang-orang itu marah dan pantas kalian itu dicurigai, terutama Pak Alexander Marwata. Sekali lagi saya katakan Pak Alexander Marwata, ini kan dari periode yang lalu. Anda tutup, apakah karena Ahok itu, mohon maaf ya, karena dia dilindungi atau karena faktor-faktor kesamaan keyakinan? Dan Anies karena Anda tidak bersama, tidak ada kesamaan keyakinan sehingga Anda begitu cecar untuk ini ya, atau mungkin karena seperti yang diduga oleh banyak pihak, diantaranya investigasi majalah Tempo, koran Tempo itu, kalian ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa untuk menarget seseorang atau menarget Anies harus tidak boleh calon. Saudara-saudara sekalian, kalau ini yang terjadi, negara ini rusak. Dan yang rusak itu, yang bikin rusak itu ya mereka yang dipercaya oleh rakyat, seakan-akan mereka itu benar-benar penegak hukum, tapi mereka pecundang yang ditempatkan di tempat-tempat yang harus mereka menegakkan keadilan dan kebenaran. Nah, ini dia mengatakan bahwa sekali lagi saya sampaikan bahwa KPK tidak pernah menarget seseorang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang sebagai tersangka karena masih penyidikan. Ya kalau Anda merasa itu investigasi, sekali lagi kalau merasa investigasi Tempo itu tidak benar ya, ataupun informasi dari Andi Arief, ya kalian ajukan ke polisi. Biar terbuka itu. Tapi kalian juga tidak berani. Artinya indikasi apa yang dilakukan oleh informasi yang diungkap oleh koran Tempo itu benar, kemungkinan benar adanya. Termasuk juga informasi yang beredar selama ini yang menjadi pembicaraan di media sosial maupun lain-lain.
Nah, dan kalian ternyata juga sudah mulai satu-satu terbuka. Kalian temui ini secara diam-diam, padahal ini sudah sebelumnya BPK sudah periksa dan dianggap tidak ada masalah. Ada juga ahli yang sudah bicara kalian mau minta supaya itu segera kalau bisa di pendapatnya itu diminta untuk mengatakan bahwa kasus pidananya. Nah, kalau kalian menganggap itu tidak benar, tuntut dong mereka. Tapi karena ini benar mereka katakan, maka kalian hanya bersilat lidah melalui media. Jadi sungguh memang memalukan ya. Nah ini, ya. Misalnya ini dikutip juga disinyalir dari Tempo, Ketua BPK Firly Bahuri disinyalir menekan suatu satuan tugas penyidik agar menaikkan status penanganan Formula E ke tahap penyidikan. Terdapat keinginan menetapkan Anies sebagai tersangka sebelum partai politik mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Anies pada hari ini dideklarasikan Nasdem, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, ini ekspos itu akan diakhiri dengan beberapa catatan. Satu diantaranya, KPK akan meminta BPK mengaudit kerugian keuangan negara dalam penyelenggaraan Formula E di Jakarta. Firly disebut-sebut melobi langsung ketua KPK. Ini berita. Jadi kalau kalian mengatakan bahwa ini seakan-akan tidak, ya kalian bantah. Selain bantah juga kalian, kalau itu dianggap merugikan nama baik ya pimpinan KPK, dan ini ya laporkan supaya siapa yang benar. Tapi saya yakin bahwa orang seperti Marwata dari awal kasus, kalau dicermati berita-berita, kok ini ngotot benar dari dulu ya, dari tahun-tahun kemarin kok ngotot gitu. Padahal KPK berikan penghargaan kepada pemerintah DKI. Dan BPK juga berulang-ulang memberikan BTP. Kalau tidak salah 4 atau 5 kali selama pemerintahan ini, 9 kali. Kok bisa? Sementara yang lalu tidak pernah, pemerintahan yang lalu tidak pernah BTP, dan BPK sekali lagi, BPK menemukan kerugian di dua kerugian negara 170-an miliar pada proses pembelian rumah sakit Sumber Waras. Dan ketika disampaikan KPK, kalian di antara Pak Alexander Marwata itu pada periode yang lain mengatakan tidak ditemukan unsur kejahatan, bukan kejahatan, istilahnya itu, niat jahat. Dan sampai sekarang itu tenggelam, dan kasus-kasus yang lainnya. Dan ini ada ahli yang jelas sudah dimuat juga koran Tempo, mengatakan dia dipaksa, diarahkan supaya kalau bisa mengatakan ini ada unsur pidananya, ya. Umumnya ahli beberapa ahli tidak mau, kemudian banyak ahli pidana juga sudah bicara di media bahwa ini KPK terburuk, seperti ahli pidana yang dari Universitas Trisakti itu. Jadi bukan karena kita bela Anies atau bukan, ini kalian main-main, curang, ya. Tentu tidak semua pimpinan KPK, dan tentu juga tidak semua penyidik, teman-teman yang ada pekerja yang bekerja di KPK. Tapi saya curiga sejak awal tentang Alexander Marwata. Mudah-mudahan itu apa yang dilakukan ini atas dasar menegakkan keadilan. Tetapi kita tidak percaya, karena di masa yang lalu juga soal kasusnya sudah terang-terangan tidak dilanjutkan kok, soal kasus Ahok misalnya. Karena itu saya menduga, mohon maafin ya, ini dugaan saja, mudah-mudahan salah. Jangan-jangan Pak Alex Marwata ini karena beda keyakinan dengan Pak Anies saja. Pak Anies Muslim, Pak Alex Marwata agama lain. Sehingga dia tidak ingin orang seperti Anies yang jujur, yang di publik ya, yang jujur, yang lemah lembut ya, yang disenangi oleh rakyat yang dipimpinnya selama ini, dia ikut berperan untuk mencari-cari kesalahan Pak Anies, terutama dalam kaitan masalah kegiatan Formula E itu. Saya minta maaf ini ya,
Ini kita saya sebagai seorang muslim sudah mulai mencurigai Pak Alisman karena dari awal ini orang, sementara dia dulu jelas Ahok itu dia dengan teman-temannya pada saat itu hanya mengatakan tidak ada niat jahat. Padahal BPK jelas sudah menemukan itu. Nah, itulah yang membuat orang ini curiga, termasuk saya lah. Kalau Anda berlaku jujur, adil, seimbang dengan yang lain, mungkin orang tidak ada masalah. Orang senang aja. Orang senang kalian menegakkan hukum dengan cara-cara yang elegan, jujur, keadilan. Dan masalahnya kan kalian yang lain kalian tutupi, tidak mau jalankan, tetapi yang lain kalian cari-cari. Karena itu umat Islam, ya, saudara sekalian, atau masyarakat yang peduli terhadap kejujuran dan kebenaran, keadilan di luar konteks politik, apakah dia capres atau tidak capres. Hal-hal seperti ini kita harus lawan. Tidak boleh KPK itu dijadikan alat pemukul bagi kepentingan politik tertentu yang dititipkan melalui mereka-mereka yang secara integritas sebetulnya buruk. Tapi mereka karena bisa menjalankan agenda-agenda titipan, maka mereka selalu terpilih di pimpinan KPK. Nah, itu satu. Yang kedua, kita kawal ini dan masyarakat tidak boleh diam. Kalau kita diam, negeri ini rusak. Negeri ini rusak, Indonesia ini akan rusak. Dan kalau KPK sudah pimpinan KPK dengan model seperti ini, ya, pertama ya kita diungkap perilaku mereka ini dan bila perlu diberhentikan. Kalau tidak, ya sudah KPK itu tutup aja lah, bubarin, dan biarlah kita maksimalkan di kepolisian maupun kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum. Karena tidak ada artinya. Pada akhirnya juga dia menjadi alat pemukul, alat titipan kekuasaan untuk memukul orang-orang yang disukai atau tidak disukai. Bukan karena kejujuran atau keadilan yang mau ditegakkan atau pemberantasan korupsi yang mau dilaksanakan. Itulah kira-kira kawan-kawan sekalian dari berita yang berkembang. Itu salah satu berita yang ini ya, kemudian dimuat di CNN pagi ini, kita baca, kemudian kita bacakan sepintas tadi, dan kita ikut berkomentar tentang kebetulan yang alasan yang digunakan oleh Alexander Marwata itu lucu dan aneh, dan patut dapat diduga sangat dicurigai ketika dia sendiri sudah mengungkap bahwa ada pertemuan secara tertutup dengan pihak BPK dan materi pertemuannya itu sudah diungkap karena itu rahasia. Padahal kalau bicara tentang BPK kan itu sumber waras itu yang dulu dia salah satu pimpinannya mengatakan itu tidak ditemukan hanya dari satu kalimat, tidak ditemukan niat jahat. Apa begitu? Padahal BPK jelas-jelas 170-an miliar diduga merugikan keuangan negara. BPK tidak dipakai temuan itu. Sekarang suruh BPK lagi, maksakan BPK untuk mencari, mengaudit untuk menemukan unsur pidana di dalam atau kerugian negara di dalamnya. Nah, inilah jadi teman-teman yang mengetahui tentang ini dan peduli soal-soal begini, selamatkan bangsa ini dari kerusakan mental para pimpinan diduga ya. Kalau itu biasa seperti yang sudah diungkap terang benderang oleh Koran Tempo, Pak Andi Arief, kalau mereka mengatakan tuh merusak ya coba laporkan biar terbongkar semua ini. Mereka ini ada banyak unsur kebenarannya, makanya mereka tidak berani laporkan orang-orang ini. Nah, karena itu kita lawan kejahatan seperti ini, saudara sekalian, terutama umat Islam harus betul-betul hanya ini jalan untuk melawan ketidakadilan, kezaliman yang dilakukan oleh beberapa unsur diduga di dalam institusi KPK, setidak-tidaknya telah disebutkan oleh majalah Tempo dan Pak Andi Arief itu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Kalau Anda mencintai negeri ini, lakukan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan yang penyalahgunaan jabatan, diduga penyalahgunaan jabatan dilakukan oleh beberapa pimpinan KPK, dan mungkin ada unsur-unsur yang lain. Tentunya tidak semua
pimpinan KPK maupun penyidik di KPK itu sejalan dengan mereka. Karena memang seperti yang diungkap oleh majalah Koran Tempo, bahwa banyak dari mereka mengatakan ini tidak ada unsur pidananya kok, mau dipaksa-paksain, belum cukup bukti. Nah, jadi kalau saya sejak awal mencurigai orang seperti Pak Alexander Marwata ini, dan saya mohon maaf ini ya, saya curiga ini ada kaitan masalah perbedaan keyakinan, sehingga Pak Marwata ini ngotot seperti itu. Ini supaya dibuka terang benderang, diketahui bahwa inilah ada perilaku sebagian dari kelompok-kelompok yang lain yang karena menggunakan wewenangnya berbeda keyakinan, mencoba untuk sementara keyakinan yang sama dilindungi. Kenapa ini saya hampir berkesimpulan menduga-duga seperti ini? Karena itu Ahok. Dia apa-apain, dan ini salah satu balasan Marwata jadi pimpinan KPK di masa yang lalu ketika Ahok kasus BPK mengaudit dan menemukan kasus sumber waras itu sekitar 180 miliar itu, dua kerugian. Nah, coba apa alasan Pak Alexander Marwata itu tidak lanjuti? Kenapa ini dicari-cari? Dan kenapa ini ketemu pimpinan KPK untuk disuruh supaya mengaudit anggarannya dan menemukan kerugian negara di dalamnya? Bagi kita tidak masalah. Cuma semua orang kamu harus berlakukan sama. Semua orang harus diperlakukan sama. Jangan kau pilih-pilih, tebang pilih. Nah, saudara sekalian, sekali lagi kepada umat Islam, cermati ini dengan sungguh-sungguh. Jangan kita jadi bodoh, mayoritas tapi bodoh, ya. Satu. Yang kedua, saya tidak bermaksud bahwa saudara-saudara kita yang lain itu seperti Alex Surata, enggak. Masih banyak orang yang baik, ya, banyak orang baik di saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air dalam keyakinan yang berbeda. Banyak orang baik. Demikian juga tidak semua yang muslim mayoritasnya, banyak juga yang jahat, ya. Tetapi kita bukan soal itu. Kita konsentrasi sebagai anak bangsa, konsentrasi menegakkan keadilan, pelihara ini KPK sehingga nama baik KPK jangan ditunggangi oleh beberapa pimpinan KPK yang sesungguhnya ini berkepentingan, bahkan dia tidak layak sebetulnya menjadi pimpinan KPK, tetapi karena kedekatan dan bisa dititipi oleh kepentingan tertentu sehingga bisa mereka terpilih kembali dan lain sebagainya. Saya kira itu kawan-kawan sekalian, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita saling mengingatkan, dan kita hanya bersandar pada fakta-fakta pemberitaan-pemberitaan. Kita ulas pemberitaan-pemberitaan, kalau itu benar pemberitaan pertama itu, dan kita mempertanyakan kenapa Pak Alex dan kawan-kawan tidak menuntut Koran Tempo misalnya, atau tidak menuntut Andi Arief misalnya, kalau itu dianggap tidak benar, supaya ini terbuka, sehingga publik juga, oh iya benar pihak KPK, atau oh benar majalah Tempo. Tapi kalau begini kan orang tetap menduga bahwa apa yang dilakukan oleh beberapa pimpinan KPK ini, seperti yang diinformasikan oleh majalah Tempo itu kan benar adanya, atau Koran Tempo ya, itu benar adanya. Dan kalau itu benar, betapa rusaknya mental pimpinan KPK itu, dan tidak wajar, sudah tidak pantas lah untuk mereka duduk di situ. Tidak pantas. Dan ini menurut saya juga tidak pantas. Orang Ahok dulu sudah temukan perkara juga tidak dilanjutin kok. Bukan kita tidak suka pada Ahok, bukan. Artinya pemerintahan Ahok pada saat itu, pimpinan Ahok pada saat itu yang pembelian sumber waras itu sudah ada temuan BPK-nya, tetapi diabaikan, tidak lanjut oleh KPK. Dan demikian juga kasus-kasus yang lain. Seperti saya katakan tadi, kenapa dalam kasus yang sama, dalam kegiatan yang sama oleh negara laksanakan di Mandalika misalnya, yang 2 triliun lebih itu, kenapa kalian tidak paksa BPK untuk audit ulang dan menemukan kerugian negara di dalamnya? Kenapa di sini kalian paksakan? Padahal sebelumnya BPK sudah audit juga bahwa tidak ada masalah. Itu yang membuat orang marah, membuat orang berspekulasi, termasuk juga saya. Setelah dibongkar ini oleh majalah Koran Tempo, dan ada beberapa pihak termasuk Pak Andi Arief juga sudah bicara di media sosial, kita terkejut.
Tapi saya memang dari awal mencermati berita-berita ini, dan Pak Alex Marwata itu ngotot betul dari awal kasus ini, mungkin dari awal-awal tahun apa tuh, kok ini kok ngotot benarin dia cari jalan. Ada laporan lagi masuk dari masyarakat. Tapi laporan masyarakat itu kan katanya yang kita dengar itu kan ratusan bahkan ribuan, tapi dari berbagai tempat ya. Tapi kok ini saja? Sementara ada lembaga, ya sekali lagi yang paling terang benderang itu PCR, yang kasus PCR beberapa bulan lalu, kira pertengahan tahun inilah atau awal tahun. KPK sudah bicara dia akan usut. Enggak. Kasus Garuda, ya. Kasus itu kereta cepat Bandung itu, KPK seakan tuli kan, jadi tuli buta di situ kan. Kemudian yang paling terang benderang lagi kasus Ahok itu, yang pembelian sumber waras itu. Jengkel memang kita melihat perilaku para pimpinan KPK sebagian tentunya dengan model-model seperti ini, terutama Pak Alex Marwata. Saya minta maaf Pak Alex, mau tidak mau saya kaitkan itu, karena terjadi mungkin karena perbedaan keyakinan Anda menaruh kebencian terhadap orang-orang yang tidak sekeyakinan dengan Anda. Ya, mohon maaf karena perilaku Anda memilah-milah. Ya, terima kasih kawan-kawan sekalian. Kita terus mengawasi ini dan harusnya melawan ketidakadilan, kezaliman seperti ini, supaya orang-orang yang jujur, yang benar, yang duduk di pimpinan KPK itu, jangan orang-orang seperti itu. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.